Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Akbar Nugraha, mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pegas spiral. Pengertian pegas spiral adalah kawat atau batang yang digulung menyerupai spiral. Pegas ini terdiri dari gulungan berbentuk heliks terbuka yang dapat menahan beban tekan. Pegas ini terdiri dari gulungan berbentuk heliks tertutup yang dapat menahan beban tarik dan juga dapat terbentuk bulat atau persegi. Penggunaan pada umumnya di permesinan, pada kunci-kunci, dan timbangan lainnya. Rangkaian pegas. Suatu pegas dapat dirangkai atau disusun secara seri dan paralel. Pegas dirangkai dengan tujuan mendapatkan pegas pengganti dengan konstanta yang sesuai dengan kebutuhan. Berikut ini penjelasan mengenai rangkaian pegas seri dan paralel. Rangkaian seri. Rangkaian seri berfungsi untuk menghasilkan pegas dengan konstanta yang lebih kecil sehingga pertambahan panjang yang akan dihasilkan pada sistem pegas akan lebih besar. Konstanta pegas pengganti untuk rangkaian seri adalah 1 per konstanta seri sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3 dan seterusnya. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel berfungsi untuk menghasilkan pegas dengan konstanta yang lebih besar sehingga pertambahan panjang yang akan dihasilkan pada sistem pegas akan lebih kecil. Besar konstanta pegas pengganti untuk rangkaian paralel adalah seperti digambar di bawah ini. Rangkaian seri yang sebelah kiri dan yang paralel sebelah kanan. Contoh soal pegas seri. Yang pertama, 5 pegas masing-masing mempunyai konstanta 200 Newton per meter disusun secara seri. Konstanta pegas pengganti dari susunan pegas tersebut adalah. Pembahasannya, diketahui konstanta masing-masing pegas, yaitu K1 sama dengan K2, sama dengan K3, sama dengan K4, sama dengan K5. Itu sama dengan 200 Newton per meter. Yang ditanyakan konstanta pegas pengganti dalam kurung K. Jadi penyelesaiannya yaitu konstanta pengganti 1 per K seri sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 ditambah 1 per K3 ditambah 1 per K4 ditambah 1 per K5. Lalu 1 per K seri sama dengan 1 per 200 ditambah 1 per 200 ditambah 1 per 200 ditambah 1 per 200 ditambah 1 per 200 sama dengan K seri K sama dengan 200 per 5, yaitu disederhanakan lagi K sama dengan 40 Newton per meter. Contoh soal pegas paralel. Yang pertama, 5 pegas masing-masing mempunyai konstanta 100 Newton per meter disusun secara paralel. Konstanta pegas pengganti dari susunan pegas tersebut adalah. Pembahasan. Diketahui konstanta masing-masing pegas yaitu K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan K4 sama dengan K5, yaitu masing-masing konstanta itu 100 Newton per meter. Yang ditanyakan konstanta pegas pengganti yaitu K. Jadi penyelesaiannya yaitu K sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah K4 ditambah K5 sama dengan
Masukkan yang tadi nilai konstantanya yaitu 100. Setiap masing-masing konstanta itu sama nilainya 100. Jadi 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100 sama dengan 500 Newton per meter. Cara kerja. Di sini saya akan menerangkan cara kerja, yaitu dari video yang akan selanjutnya saya putar. Yang pertama yaitu mengaitkan salah satu ujung pegas pada statif, ujung lainnya diganti tabung kosong. Aturlah skala sedemikian rupa hingga jarum menunjukkan pada bagian skala itu. Catat petunjuk jarum itu. Dengan pegas tetap terikat pada setiap statif dan digantungi tabung kosong, tariklah tabung itu sedikit ke bawah kemudian lepaskan. Dan catatlah waktu yang diperlukan untuk 20 getaran. Yang ketiga, menambahkan berturut-turut beban-beban ke dalam tabung. Pada tiap-tiap penambahan beban, tunggulah beberapa detik, dalam kurung yaitu 10 detik. Lalu catatlah penunjukan jarum dan catatlah waktu yang diperlukan untuk 20 getaran. Setelah semua beban yang tersedia, yaitu 8 keping digunakan, kurangilah secara berurutan atau berturut-turut beban dalam tabung. Setelah itu, tiap pengurangan, tunggulah beberapa saat, lalu catatlah lagi penunjukan jarum serta catatlah waktu yang diperlukan untuk 20 getaran. Yang selanjutnya, mengulangi langkah percobaan 2, 3, dan 4 dengan penambahan dan pengurangan 2 keping beban. Yang terakhir, menimbanglah masing-masing berat ember, pegas, dan beban. Sekian dan terima kasih. Dilanjutkan ke video selanjutnya. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di modul 3 yaitu mengenai pegas spiral. Nah, untuk selanjutnya kalian harus memperhatikan video-video yang kita buat, oke? Tujuan percobaan. Tujuan percobaan pada modul 3 ini yang pertama itu dapat memahami hukum Hooke. Yang kedua dapat menentukan besarnya konstan pegas. Yang ketiga dapat menentukan hubungan antara waktu getar, konstan pegas, massa beban, dan percepatan gravitasi. Apa sih itu pegas spiral? Nah, pegas spiral atau helical spring adalah kawat atau batang yang digulung menyerupai spiral. Nah, dengan istilah lain dari pegas spiral adalah coil spring. Atau bisa juga disebut perkeong atau pegas ulir. Nah, pegas spiral ini terdiri atas sebuah uliran batang baja dalam bentuk melingkar seperti rumah siput atau keong. Pegas ini memiliki ketahanan sangat baik terhadap beban kejut dan ketika terjadinya defleksi tidak akan menimbulkan gesekan. Namun pada pegas spiral tidak memiliki sifat meredam beban kejut, sehingga dalam pemakaiannya selalu dirangkaikan dengan peredam kejut atau shock absorber, serta memerlukan dudukan pegas yang dipasang kedua ujung pegas spiral. Nah, pegas ini umumnya dipasang pada sistem suspensi depan, karena daya pemegasan pegas spiral bergantung pada garis tengah dan panjang batang baja yang dipakai. Semakin diameter pegas dan semakin panjang pegas tersebut, maka akan semakin fleksibel. Pegas spiral yang panjang dapat memegas lebih leluasa dan dapat melentur lebih jauh. Ini untuk contohnya yaitu ada dua, yaitu ada pegas untuk tekanan dan ada pegas untuk tarik. Nah, pegas spiral ini biasanya digunakan pada matras kasur, spray, dan kendaraan. Atau juga bisa dengan yang lainnya. Selanjutnya di sini pada percobaan pada modul 3 ini itu mengenai pegas spiral, di sini ada data percobaan apa saja. Yang pertama di sini di dalam data percobaan itu ada yang pertama yaitu massa benda, yang kedua itu massa pegas, yang ketiga itu massa ember. Nah, massa benda, massa pegas, dan massa ember ini bentuknya dalam gram. Selanjutnya, pada tabel pun ada yang pertama yaitu penambahan satu beban nih.
yang kedua ada pengurangan 1 beban, yang ketiga ada penambahan 2 beban, dan ada pengurangan 2 beban. Nanti bentuknya yaitu menyerupai tabel-tabel seperti ini untuk di pelaporannya. Oke teman-teman, di sini selanjutnya ada perhitungan. Nah, perhitungan di sini ada 2. Nah, di mana F di sini yaitu gaya pada pegas, K di sini adalah kostata pegas, dan X di sini yaitu pergeseran atau regangan. Nah, maka diuraikan menjadi rumusnya seperti ini. Nah, di mana K ini yaitu yang kita cari yaitu kostata pegasnya. Nah, M di sini yaitu massa beban, dan di sini yaitu gravitasi. Dan X di sini yaitu pergeseran atau regangan. Semua perhitungan di sini sudah ada datanya seperti yang di atas, nanti akan diberikan oleh asisten lab data-datanya. Kalian tinggal masukin saja. Nah, untuk gravitasi di sini sudah ditentukan yaitu sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya di sini rumus yang kedua yaitu ada T besar yaitu waktu, dan per 2V sama dengan M-nya itu massa dan K-nya itu kostata pegas. Maka diuraikan menjadi seperti ini. Yang kita cari yaitu kan kostata pegas. Maka di sini massa beban per T-nya di sini yaitu T besar, waktu getaran per 2V. V-nya kalian harus tahu berapa V-nya, yaitu 3,14 ya. Dan dikuadratkan. Seperti itu. Maka perhitungannya di modul ketiga ini, di gravitasi ini ada 2 perhitungan. Oke, terima kasih. Nah, untuk percobaan pegas spiral. Yang pertama, kita siapkan alat-alat dan bahannya yang akan dihitung. Kemudian timbang pegas. Lalu timbang ember. Kemudian timbang beban yang akan dihitung. Kita menggunakan 8 beban. Timbang masing-masing beban. Kemudian timbang beban plus ember. Pada penimbangan beban plus ember, kita tambahkan 1 per 1 beban dan kita timbang. Lalu kita timbang ember dengan penambahan 2 beban. Lanjutkan dengan penambahan 2 beban yang lain, kita timbang. Kita pasangkan pegas dan kemudian kita pasangkan ember.
Lalu, kita ukur penambahan regangan sebelum ditambahkan beban. Untuk penambahan satu beban, kita masukkan beban pertama, kemudian kita ukur panjang regangan akibat penambahan satu beban tersebut. Untuk beban pertama atau penambahan satu beban, kita tarik ember yang sudah dipasangkan pegas, kemudian kita tarik dan lepas dan hitung 20 getaran. Setiap 20 getaran kita hitung berapa waktunya menggunakan stopwatch. Lalu kita tambahkan satu beban lagi dan lakukan perlakuan seperti yang tadi. Apabila penambahan beban sudah sampai 8 beban, kita lakukan pengurangan satu beban, di mana di sini di dalam ember ini ada 8 beban, lalu kita tarik dan lepas dan hitung waktu setiap 20 getaran yang dihasilkan dengan menggunakan stopwatch. Apabila sudah dihitung waktunya, kita kurangi satu beban dan di dalam ember ini menghasilkan adanya 7 beban. Lalu kita ukur atau kita lakukan seperti perlakuan seperti yang tadi, yaitu pengurangan satu beban dengan menarik dan lepas dan dihitung setiap 20 getaran menggunakan stopwatch. Lakukan pengurangan satu beban sampai beban akhir menjadi satu beban. Kemudian kita lakukan dengan penambahan 2 beban, di mana di dalam ember kita masukkan per 2 beban dan kita lakukan pengukuran regangan terlebih dahulu sebelum kita tarik dan lepas. Kita tarik dan lepas dan hitung setiap 20 getaran menggunakan stopwatch. Lalu tambahkan kembali 2 beban dan lakukan seperti perlakuan yang sama. Sampai beban yang terdapat di dalam ember itu ada berisikan 8 beban. Kemudian kita lakukan pengurangan 2 beban dari yang asalnya 8 beban menjadi 6, 4, dan 2 beban. Kita lakukan hal yang sama, yaitu kita ukur dulu terlebih dahulu regangan yang dihasilkan, lalu kita hitung waktu setiap 20 getaran yang dihasilkan menggunakan stopwatch.
Nah, ini sudah dihasilkan atau dua beban terakhir. Kita ukur terlebih dahulu regangannya yang dihasilkan, kemudian kita tarik dan lepas, lalu hitung waktu setiap 20 getaran menggunakan stopwatch. Cukup sekian, terima kasih.